Raden Ajeng Kartini dengan nama asli Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Gadis keren Jepara itu lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Raden Ajeng Kartini memulai pendidikannya di Eurospace Legal School pada tahun 1885. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat pandai di sekolahnya. Setelah pulang sekolah, ia melanjutkan belajar bahasa Jawa, membaca Al-Quran, menyulam, dan menjahit. Setelah selesai dari pendidikan sekolah dasarnya, ia ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke HBS Semarang. Namun, keinginannya ditolak mentah-mentah oleh ayahnya karena yang masih menganut paham konservatif. Kemudian ia melanjutkan masa pingitannya di rumah. Ia belajar menjadi seorang bangsawan, dimulai dari cara berjalan, cara berbicara, dan lain-lainnya. Kartini pernah berjuang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di Belanda. Namun, beasiswanya itu baru berhasil ia dapatkan pada tanggal 24 Juli 1903. Pada saat itu ia sudah menikah. Jadi, beasiswanya itu diberikan hanya untuk kepada orang lain. Perjuangan memberi kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan hak bekerja, belajar, dan berkarya seperti laki-laki itu tidak terlepas dari sosok Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Kartini memiliki sejarah kisah yang inspiratif tentang seorang perempuan Jawa yang memperjuangkan hak pendidikan, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan di masa kolonial Belanda. Selama perjalanan hidupnya, R.A. Kartini banyak berjasa dalam memperjuangkan kehidupan perempuan Indonesia. Khususnya, perjuangannya membuka akses pendidikan bagi para perempuan agar tidak tertinggal. Namun, rupanya Kartini mengalami hambatan karena pada saat itu perempuan Jawa tidak boleh melanjutkan pendidikan tinggi. Meski demikian, Kartini berupaya memperoleh ilmu atau pengetahuan dengan cara menulis surat dan membaca buku. Surat Kartini kemudian dimuat di dalam majalah Belanda. Dalam suratnya, ia menggambarkan kehidupan perempuan Jawa dan memperjuangkan hak atas pendidikan serta kesetaraan gender. Karya R.A. Kartini yang terkenal ialah berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia juga mendirikan sekolah khusus perempuan yang mengajarkan membaca, menulis, kerajinan tangan, memasak di Jepara. Perjuangan untuk pendidikan perempuan terus berkembang. R.A. Kartini menjadi perempuan pertama yang mendirikan perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Sekarang, setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati hari ini sebagai Hari Kartini. Peringatan itu menjadi tonggak perjuangan emansipasi perempuan. Pada pertengahan Juli 1903, datanglah utusan yang dikirimkan oleh Bupati Rembang yaitu Raden Adipati Jojo Adiningrat. Mereka datang bertujuan untuk mengirimkan surat lamaran yang ditujukan kepada Raden Ajeng Kartini. Bupati Sosroningrat yang merupakan ayah dari Kartini sangat senang mendengar hal tersebut karena tahu bahwa anaknya akan dilamar oleh bangsawan yang berkedudukan tinggi. Tetapi Bupati Sosroningrat tidak ingin menyakiti ataupun menyinggung hati dari sang Kartini. Jadi, ia menyerahkan seluruh keputusannya kepada Kartini, baik itu menerima ataupun menolaknya. Kartini pun setelah tahu, meminta waktu kepada ayahnya selama 3 hari untuk memikirkan baik-baik apakah ia akan menerima ataupun menolaknya. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Kartini menyetujui, tentunya dengan berbagai syarat. Yang pertama, Bupati Rembang harus menyetujui gagasan-gagasan serta cita-cita yang ada pada Kartini. Kedua, Kartini diizinkan untuk membuka sekolah serta membimbing dan mengajarkan para perempuan-perempuan yang ada di Jepara. Pernikahan tersebut awalnya direncanakan atau dilaksanakan pada tanggal 12 November 1903, tetapi Bupati Rembang mengajukan percepatan menjadi tanggal 8 November 1903. Pada pernikahan ini juga, upacaranya dilakukan sesuai dengan landasan pemikiran Kartini, di mana pada saat acara pernikahan tidak ada upacara mencium kaki dari mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mempelai perempuan, tentunya atas permintaan dari Kartini. Selanjutnya, pakaian pernikahannya pun sang mempelai pria hanya menggunakan pakaian dinas dan sang Kartini hanya menggunakan pakaian kesehariannya saja.
Sejak menikah, Raden Ajeng Kartini pindah ke Rembang dan mengemban tugas sebagai seorang ibu sekaligus seorang guru. Aktivitas kesehariannya mulai terhambat ketika ia memasuki masa kehamilannya. Kondisi fisiknya pun mulai menurun dan ia sering kali jatuh sakit. Pada tanggal 7 September 1903, Raden Ajeng Kartini sempat menulis surat kepada Nyonya Abendanon yang telah mengirimkan hadiah untuk bayinya nanti dan menceritakan bagaimana kondisinya. Pada tanggal 13 September 1903, Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Susilat Jojo Adiningrat. Setelah melahirkan bayinya tersebut, Kartini tampak sehat dan berseri-seri. Namun, pada tanggal 17 September 1903, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang terbilang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Walaupun Kartini telah tiada, tetapi karyanya masih sangat abadi di hati masyarakat Indonesia. Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan salah satu karya Kartini yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia. Isi dalam buku tersebut merupakan karya Kartini, yaitu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Kartini untuk sahabat-sahabatnya yang berada di Belanda, terutama sahabat karibnya Stella. Dalam surat tersebut, Kartini menuangkan pemikiran-pemikiran dan impiannya bagi kaum perempuan pada masa itu. Buku tersebut dahulu kala menggunakan bahasa Belanda. Namun pada tahun 1922 dan 1939, buku yang ditulis oleh Kartini tersebut dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, karya Habis Gelap Terbitlah Terang ini merupakan salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam masyarakat Indonesia dalam sejarah memperjuangkan emansipasi masyarakat di Indonesia.